Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. Alhamdulillah, di siang atau pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini hal yang ingin sama-sama kami bahas adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim membaca fatwa MUI, terutama kita semua yang berada di Kabupaten Merauke, dan apa-apa saja permasalahan fikih ibadah di masa wabah corona seperti ini. Semua itu sama-sama kita bisa fahami bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun." Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu itu tidak keluar daripada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Wabah yang terjadi pada hari-hari ini yang kita dengar di setiap hari di layar televisi, semua itu adalah hal-hal yang memang sudah terjadi. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin yang kita berada di tengah-tengah wabah seperti ini? Kita yakin dengan keyakinan bahwa virus itu Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Kemudian bagaimana sikap kita? Maka kita semua harus menjalankan takdir-takdir. Kita harus menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita menggabungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah engkau lempar dirimu pada kehancuran. Maka itu adalah dua firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu menggabungkan kedua firman tersebut? Ketika pemerintah beberapa hari yang lalu telah menyampaikan kepada kita bahwa hendaknya kita itu menjaga diri kita dari kerumunan ataupun keramaian orang. Maka ketika kita membaca fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, terutama Majelis Ulama Kabupaten Merauke, karena kita berada di sini, Majelis Ulama menganjurkan kepada kita untuk menghindari kerumunan. Dan besok insya Allah hari Jumat, bagaimana kaitannya dengan permasalahan fikih? Apakah seorang muslim itu harus melaksanakan sholat Jumat ataukah bagaimana sikapnya? Maka di dalam fikih kita memiliki beberapa pendapat. Pendapat sholat berjamaah itu setidaknya oleh para ulama ada beberapa, di antaranya ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada ulama yang mengatakan itu adalah wajib. Kemudian ada ulama yang mengatakan itu adalah fardu ain. Kemudian ada ulama yang mengatakan itu adalah wajib, fardu kifayah. Artinya di satu masyarakat tetap harus ada sholat berjamaah di situ. Kemudian bagaimana sholat berjamaah itu bisa hukumnya bisa jatuh apabila ada beberapa sebab, di antaranya adalah karena sakit. Seseorang yang sakit dia boleh untuk tidak melaksanakan sholatnya di masjid. Kemudian sebab kedua, seseorang itu karena ada rasa takut di dalamnya. Kalau dia sholat berjamaah, maka dia bisa terkena beberapa hal. Di antara hal yang boleh untuk ditakutkan adalah ketika seseorang itu takut kepada dirinya akan terkena penyakit seperti yang kita alami. Maka untuk yang seperti itu, maka hukumnya adalah dia lebih afdol ataupun lebih baik selayaknya dia melaksanakan sholat 5 waktunya itu di rumah, termasuk juga untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk besok bagaimana kita itu melaksanakan sholat Jumat? Maka ketika majelis ulama kita menyampaikan bahwa umat Islam bisa melaksanakan sholat Jumat sementara waktu diganti dengan sholat zuhur di rumahnya masing-masing, itu adalah sikap yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka kita semua berupaya untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh ulama-ulama kita, dan ini insya Allah tidak keluar daripada syariat Islam, syariat agama kita.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu semua insyaallah kuat landasan kita bahwa virus ini adalah satu azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi rahmat bagi kaum muslimin. Maka kita semua hendaknya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesungguhnya pernah terjadi di zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Di zaman beliau pernah di dalam satu kesempatan beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam. Kemudian ketika di tengah perjalanan ada beberapa sahabat yang datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di tengah perjalanan. Kemudian ketika di tengah perjalanan beliau itu disampaikan oleh para sahabat kepada Umar bahwa di negeri Syam telah datang wabah taun yang telah merenggut banyak jiwa sehingga banyak yang meninggal. Kemudian bagaimana? Apa pendapatmu wahai Umar? Apakah engkau akan meneruskan perjalanan ke negeri Syam ataukah akan kembali? Akhirnya beberapa sahabat mereka itu berkumpul dan bermusyawarah. Di antara yang ditanya adalah Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Abdurrahman bin Auf ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengutarakan beberapa pendapatnya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau juga menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya engkau sedang melakukan perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau itu melanjutkan perjalanan. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan juga Abdullah bin Abbas beliau menyampaikan bahwa hendaknya kita itu kembali ke Madinah. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum majzum bi ardin fala tadkhuluha." Apabila engkau itu mendengar satu wabah terjadi, maka hendaklah engkau itu kembali. Maka hendaklah engkau itu jangan masuk ke tempat itu. Apabila engkau telah berada di dalamnya, maka janganlah engkau lari daripada tempat itu. Itu adalah sikap yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi pulang kembali ke Madinah. Kemudian ditegur oleh Abu Ubaidah, "Mengapa engkau melakukan hal yang demikian? Apakah engkau itu lari daripada takdirnya Allah?" Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, aku itu lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang satu ke takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian beliau menambahkan dengan satu permisalan yang itu merupakan daripada wahyu cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, bagaimana pendapatmu jika engkau itu memiliki dua ladang, yang satu ladang yang tandus, kemudian yang satu lahan yang subur? Mana yang engkau itu akan pilih? Pasti engkau itu akan memilih lahan yang subur itu. Itu adalah hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama, bahwa wabah corona ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu mampu mengambil sikap yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Maka dengan itu semua insyaallah kita semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar daripada wabah ini. Maka ketika wabah itu sudah sangat luar biasa berat, maka hendaknya juga kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Amr bin As, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau sudah mendapati beberapa sahabat itu meninggal, di antaranya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian Muaz bin Jabal, kemudian Suhail bin Amr, kemudian Yazid bin Abi Sufyan meninggal. Maka beliau menyampaikan ke masyarakat ketika itu, irtafiu ilal jibal, pergilah kalian ke gunung-gunung. Maka setelah orang-orang itu pergi ke gunung, maka dengan sendirinya wabah itu pergi. Kita yakin bahwa wabah corona ini ada waktunya dan insya Allah akan pergi dengan segera dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.